Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza. Saya akan mengatakan makalah Bank Etika dalam Bisnis yang disusun oleh Bian Prianto, tulis dan turut Agus Sujaryani. Materi pembelajarannya adalah etika dalam bisnis IT. Pada dasarnya praktik etika bisnis dalam perusahaan akan selalu menguntungkan baik untuk menengah maupun jangka panjang. Beberapa keuntungan yang dapat diantaranya adalah: 1. Mencegah kemungkinan terjadinya friksi baik intern maupun eksternal perusahaan sehingga menjadi lebih efisien. 2. Meningkatkan motivasi kerja para karyawan. 3. Menjunjung prinsip kebebasan berniaga. 4. Meningkatkan daya saing perusahaan karena adanya dorongan yang diakibatkan persaingan bisnis yang sehat. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing belasan dari kompetitor, konsumen maupun masyarakat yang kontradiktif dengan perusahaan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi hubungan nilai perusahaan dan penjualan. Kerugian beretika dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis sudah pasti ada ketentuan yang mengatur bagaimana etika baik dalam menjalankan sebuah bisnis, atau tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan bisnis seadil mungkin. 1. Penerapan bisnis yang tidak mengikuti aturan yang sudah menjadi ketentuan hukum tentu ada dampaknya negatifnya. Pelanggaran etika bisnis akan berhadapan dengan sanksi formal. Selain itu, perusahaan juga akan kehilangan kepercayaan baik dari pihak internal maupun eksternal. 2. Pelaku yang tidak beretika ini secara eksternal akan merugikan kredibilitas perusahaan yang berakibat nanti kepada kewajaran bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau merugikan secara ekonomi. Secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan dan berakibat nanti terjadinya atas kerja karyawan. 3. Akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Maka sudah seharusnya hanya risiko keekonomianlah yang perlu menjadi tantangan dalam berbisnis, karena etika dan hukum adalah bagian dari profesionalitas dan kemudian sosial perusahaan, serta landasan yang tidak untuk ditawar apalagi ditinggalkan namun untuk dijalankan. Contoh beretika dalam berbisnis. Yang pertama adalah sebuah perusahaan singkong di salah satu kabupaten Bandung sudah membangun sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang makanan tradisional. Perusahaan ini bermula dengan merakit makan tradisional singkong goreng, yang inovatif dengan tambah bumbu keju yang dikenal dengan nama singkong keju. Perusahaan ini tidak melanggar aturan dengan menjiplak resep ataupun cara ilegal mencari tahu resep singkong keju tersebut. Secara bertahap, perusahaan ini mencari dan menilai di mana variasi singkong keju yang tersedia. Setelah menemukan, perusahaan ini membeli resep tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah perusahaan ini bisa memproduksi singkong keju tersebut sendiri untuk mendapatkan hak paten, akhirnya perusahaan ini mengajukan izin produksi pada Mendiknas. Setelah proses tersebut, akhirnya perusahaan ini telah jadi perusahaan yang diakui secara legal, aturan dan hukum berlaku. Perbandingan 3 e-commerce Indonesia terkait dengan etika. Pada periode sale pada 99 lalu, para online shoppers berakhir di depan desk untuk mengikuti promosi-promosi yang ditawarkan retailer belanja online Indonesia. Beberapa retailer online shopping Indonesia mengalami konsumsi gila-gilaan pada periode 99, dan ini membuat tim e-price terdorong untuk melakukan riset mengenai perbandingan antara retail online shopping di Indonesia pada periode tersebut. Melalui Google Trend, tim e-price membandingkan 3 retail e-commerce, yaitu Shopee, Lazada, dan Bukalapak di bulan 27 Agustus 2018 sampai 10 September 2018. Tim e-price lalu melakukan analisis dan lalu menunjukkan data tersebut dalam bentuk pie chart. Shopee sudah mulai kampanye di sejak 27 Agustus lalu dengan promosi yang berbeda-beda setiap hari. Namun, dalam pencarian terhadap Shopee baru ditemukan pertama kali pada tanggal 4 September, yaitu Super Beauty Day, di mana produksi hari itu tersebut pada produk kecantikan. Setelah itu, pencarian terhadap Shopee berkurang dan menjadi stabil, namun kembali meningkat pada 9 September 2018. Pada hari tersebut, Shopee mengadakan Super Shopping Day, di mana diskon dan promosi lainnya akan diberikan setiap dan masuk selama 24 jam. Hal ini berakhir pada pencarian tentang Shopee yang menjadi besar hampir 91% hanya dalam 1 hari. Sebaliknya, karena kunci dideskripsikan dengan aplikasi Shopee melalui pencarian tersebut dalam persentase sebanyak 73,33% dengan spesifikasi kata download aplikasi Shopee dan Shopee Mall. Data menunjukkan bahwa pencarian dengan kata kunci spesifik dengan Shopee dan cara menggunakan kunci untuk Shopee sekitar 44,5%, sedangkan kata kunci download aplikasi Shopee Login dan Shopee Mall sekitar 140 sampai 250%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen juga tertarik dan ada keinginan untuk menentukan diri dan menggunakan Shopee. Dan ini mengarahkan konsumen untuk menggunakan platform mereka untuk melakukan koin. Namun banyaknya bicara mengenai aplikasi Shopee juga menunjukkan bahwa konsumen juga lebih tertarik pada gratis.
digunakan dengan promo, diskon, dan voucher yang ditawarkan. Namun bagaimanapun, klaim yang digunakan konsumen dapat digunakan untuk membeli produk yang dijual di Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen zaman kini lebih tertarik pada jenis promo yang lebih interaktif dengan janji. Lazada dikutip dari Jawa Post, Street of Mobile Lazada Haikal Bukjanggoro program 9.9 digelar karena banyaknya konsumen Indonesia yang haus akan promosi. Pada program 9.9 ini Lazada menawarkan promosi khusus yang berbeda. Setiap harinya penawaran fashion dan beauty pada 7 September, Mothers and Baby pada 8 September, dan Crazy Flash Sale pada 9 September 2018. Sesuai dengan analisis, diketahui bahwa pencarian yang diasosiasikan dengan Lazada naik yang stabil sebesar 14% sejak program 9.9 dimulai. Kenaikan ini berpusat pada 9 September 2018 yang bisa disebabkan oleh promo Crazy Flash Sale dari Lazada yang menunjukkan konsumen untuk melakukan produk yang harga dimulai dari Rp99. Lazada dideklarasi Shopee pada periode 9.9 yang dikumpulkan disebabkan oleh antusiasme yang sudah dibangun Shopee sejak 27 Agustus 2018. Dalam melakukan riset tentang mencari kata kunci yang populer, dapat di bawah lebih dari 85% konsumen melakukan scan menguasai Lazada dan kata kunci yang tidak berhubungan dengan program promosi 19 seperti Lazada Bayar Tempat, Lazada Indonesia, Lazada Expert, dan Cek Resi Lazada. Data hasil menunjukkan hanya 27% dari kata kunci populer yang dilakukan konsumen di bawah promosi yang dilakukan oleh Lazada. Sedangkan sisanya kebanyakan mengenai cara berbelanja dan produk di Lazada. Bukalapak pada periode 9.9, Bukalapak mengeluarkan promosi cashback 99.000 pada tanggal 9 dan 10 September 2018 dan diskon 99% untuk pengeluaran khusus dengan pembayaran dengan dana melalui aplikasi Bukalapak. Dana sendiri adalah salah satu produk e-wallet yang beroperasi di Indonesia. Dari data kami temukan, tidak ada perubahan atas dalam pencarian yang disesuaikan dalam pertama periode 27 Agustus sampai 10 September 2018. Katakan untuk retailer e-commerce Indonesia. Dari perbandingan data, riset menunjukkan bahwa Shopee adalah retailer e-commerce di Indonesia yang berhasil mendapat paling banyak antusiasme konsumen dalam program yang berjalan dengan inisiatif mereka melakukan Super Shopping Day pertama kali pada 2018. Ini mereka berhasil mendapatkan 5,8 juta transaksi dalam satu hari. Salah satu yang membuat kampanye Shopee 2018 ini menarik ini karena ikannya hidup menunggu yang Shopee. Selain itu, strategi Shopee juga cukup unik, membuat tawaran-tawaran khusus setiap harinya selama periode 9.9 menarik para konsumen yang memiliki berbeda setiap harinya. Kesimpulannya adalah, ketika bisnis dalam IT adalah suatu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok organisasi untuk mendapatkan laba yang revolusi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Oke, sekian dari saya. Kalau mohon maaf, saya kira selalu kemarin saya.